berbahagia, memang menulis itu membutuhkan keterampilan. Jadi kalau saya mengatakan bahwa menulis itu adalah kemampuan soft skill, bukan kemampuan hard skill yang membutuhkan latihan-latihan. Jadi namanya penulis itu membutuhkan latihan-latihan yang terus-menerus untuk dilakukan. Caranya bagaimana? Ya menulis setiap hari. Caranya seperti apa? Menulis secara istiqomah. Apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini, maka peluang untuk mengistiqomahkan diri menjadi penulis itu sangat luar biasa. Waktu kita banyak ada, kemudian peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan juga sangat banyak, maka itu bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi prinsipnya menulis skripsi itu hampir sama dengan menulis yang lain, termasuk menulis buku, menulis artikel ilmiah, dan seterusnya. Tetapi bedanya, kalau menulis skripsi memang membutuhkan ruang-ruang yang khusus, karena tidak hanya sekedar menulis, tetapi juga ada proses tahapan-tahapan yang lainnya. Sehingga di dalam menyusun skripsi itu tidak hanya dibutuhkan kemampuan menulis, tetapi juga dibutuhkan kemampuan sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Saya ingin masuk ke tips dan trik dulu, karena menulis skripsi itu membutuhkan dua aspek. Yang pertama adalah kemampuan teknis, yang kedua adalah kemampuan substantif. Kemampuan teknis itu berkaitan dengan manajemen penulisan, manajemen waktu, kemudian teknis menulisnya, cara menulisnya, kemudian hal-hal berkaitan dengan kepenulisan itu hal teknis yang memang harus dimiliki oleh mahasiswa atau Bapak Ibu dosen di dalam membimbing mahasiswa. Jadi menulis skripsi itu tidak hanya sekedar selesai skripsinya, tetapi aspek-aspek teknis juga perlu diperhatikan. Contoh misalnya typo atau salah ketik, kemudian pola komunikasi skripsinya tidak komunikatif, atau mahasiswa hanya sekedar misalnya menumpuk teori-teori. Itu juga perlu penguatan dari pembimbing. Termasuk mahasiswa juga penting untuk belajar trik dan tips menulis skripsi, karena tips dan trik itu bisa meniru dari orang lain, bisa mereplikasi dari cara-cara orang lain, bagaimana orang lain menulis skripsi itu. Oleh karena itu kemampuan dua hal ini menjadi kunci untuk Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, terutama yang mahasiswa tingkat akhir, itu bisa menyelesaikan skripsinya dengan baik dan benar. Sehingga kemampuan menulis dimiliki, terus kemudian kemampuan konten atau substansi juga harus dimiliki. Yang pertama, saya ingin mengajak kita semua yang ada di forum ini berusaha untuk bisa menulis setiap hari, apapun situasi dan kondisinya, terutama di masa pandemi COVID-19. Mau nulis status, mau menulis diary, mau menulis cerita, mau menulis buku, mau menulis artikel, atau mau menulis skripsi. Usahakan Bapak Ibu, terutama di dosen ya, kita memiliki peluang yang luar biasa untuk menuliskan knowledge atau pengetahuan kita itu ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat, yang lebih luas, sehingga pengetahuan kita, kemudian kompetensi kita, pemahaman kita, ilmu yang kita miliki itu sangat luar biasa kalau Bapak Ibu mau menuliskannya menjadi sebuah teks-teks yang itu menjadi warisan bagi generasi berikutnya, bagi mahasiswa kita, bagi kolega-kolega kita yang sebidang dalam ilmu pengetahuan dan seterusnya. Jadi penulis itu tidak pernah berhenti untuk menulis. Penulis itu berusaha untuk terus menulis setiap hari atau menulis secara istiqomah, karena peluangnya sangat luar biasa. Bahkan di dalam beberapa pesan para ahli atau beberapa pakar menyebutkan kalau kita pengen hidupnya mulia, maka kalau kita bukan anaknya orang kaya atau kita bukan anaknya seorang ulama besar,
maka menjadi penulis itu adalah pilihan yang paling penting dan paling baik bagi diri kita. Oleh karena itu, di dalam menulis setiap hari itu, kita tentu tidak pernah berpikir bahwa 1000 halaman yang ditulis oleh orang itu dimulai dari satu halaman, dimulai dari satu kata, dimulai dari satu kalimat menjadi paragraf, menjadi satu halaman, berhalaman-halaman, kemudian menjadi 1000 halaman. Jadi Bapak Ibu tidak usah berpikir bagaimana saya bisa menulis buku yang 1000 halaman, bagaimana saya bisa menulis buku yang 500 halaman, bagaimana saya mau menulis skripsi yang 300 halaman, mau menulis tesis atau menulis disertasi yang beratus-ratus halaman. Tidak usah berpikir ke sana. Tugas kita sebagai penulis, tugas kita sebagai mahasiswa adalah menulis setiap hari. Tugas Bapak Ibu sebagai dosen adalah membimbing mahasiswa untuk terus bisa menulis. Oleh karena itu, untuk kita bisa atau mampu membimbing mahasiswa untuk terus bisa menulis, maka mestinya dimulai dari diri kita untuk bisa mengusahakan terus menulis setiap hari. Jadi menulis setiap hari itu Bapak Ibu adalah melatih kita untuk bisa memaksimalkan atau bisa meningkatkan kualitas tulisan kita. Tidak usah berpikir tentang apakah tulisan kita bagus, apakah baik, apakah bisa diterima oleh masyarakat, apakah bisa dibaca, atau apakah sudah jelas dan seterusnya. Itu gak usah dipikirkan dulu. Karena tulisan yang baik, yang berkualitas, yang bagus itu pasti dimulai dari tulisan yang acak-acakan, tulisan yang tidak baik. Sama, saya dulu tulisannya juga sama, tidak nyambung, tidak jelas antara satu paragraf dengan paragraf yang lain, tetapi terus mengusahakan diri kita untuk menulis setiap hari. Jadi ya paling tidak 30 menit, 20 menit, 10 menit, atau 1 jam, 2 jam, kalau ada waktu kosong bisa mengusahakan untuk. Jadi saya ingin memulai dari menulis rutin setiap hari ini sebagai bagian dari mindset kita, terutama mahasiswa ya, yang sudah mahasiswa akhir. Usahakan jangan pernah berhenti untuk merevisi atau menambahkan skripsinya. Jadi terus saja ditulis, setiap hari ditulis. Agar kenapa? Agar apa yang kita tulis itu bisa menghasilkan sebuah skripsi yang baik dan benar. Karena semakin kita terus menulis, maka tulisan kita akan semakin bagus. Sama dengan ketika kita mau mengasah pisau. Semakin pisau itu diasah, maka pasti akan semakin tajam. Semakin kita banyak membaca buku, maka pengetahuan kita juga akan semakin banyak. Jadi apapun yang kita terus lakukan secara ulang-ulang, itu akan menghasilkan sebuah nilai kualitas yang lebih baik dari apa yang misalnya dari awal, kemudian diulang-ulang, kemudian pemahaman kita dan pengetahuan kita makin baik. Semakin kita sering banyak membaca, maka akan semakin luas pengetahuan kita. Oleh karena itu juga salah satu cara untuk menghindari plagiasi. Karena plagiasi itu tidak hanya terjadi di mahasiswa, juga bisa terjadi di dosen. Karena jalan pintas itu dilalui ketika kita menemukan jalan buntu. Jalan pintas itu biasanya diambil ketika kita sudah mandek atau mengalami writer block, atau mau apa yang mau ditulis bingung, sehingga akhirnya lari ke jalan pintas. Oleh karena itu Bapak Ibu, mungkin juga bisa berguna bagi teman-teman mahasiswa. Kalau pengen baik menulis skripsinya, maka bisa dilakukan dengan 3 hal ini. Jadi mungkin Bapak Ibu dosen juga sama. Kalau Bapak Ibu dosen ingin menulis atau tulisannya artikel, buku, atau hal lain, misalnya pengen tidak kena plagiasi, maka bisa dilakukan dengan 3 hal ini. Yang pertama adalah menulis dengan bahasa atau gaya bahasa sendiri. Boleh membaca karyanya orang lain, boleh membaca bukunya orang lain, boleh membaca artikelnya orang lain. Tetapi di dalam proses penulisan buku, proses penulisan artikel, usahakan bisa menggunakan bahasanya sendiri. Karena setiap orang itu memiliki karakter pembahasannya masing-masing. Jadi salah satu unsur yang paling banyak terjadi plagiasi itu karena
kita lebih banyak meniru atau mengutip secara langsung, atau mengambil secara langsung, atau mengcopy paste secara langsung tulisan-tulisan orang lain. Sehingga ini yang mengakibatkan plagiasi semakin tinggi di dalam proses penulisan kita. Jadi usahakan penulisan skripsi atau tulisan-tulisan yang lain itu bisa dengan gaya bahasa sendiri, karena setiap orang memiliki gaya bahasa masing-masing. Yang kedua adalah menulis secara bebas. Menulis secara bebas itu adalah menulis yang tidak terbebani dengan hal lain. Misalnya saya pengen menulis skripsi berkaitan dengan pemilihan umum serentak tahun 2024 misalnya. Maka secara otomatis kita sudah memiliki referensi, kita sudah memiliki pengetahuan, kita sudah memiliki informasi-informasi atau bahkan data-data berkaitan dengan pemilu serentak tahun 2024 yang mungkin sudah bisa kita konsumsi dari berita-berita, dari artikel, dari buku, atau dari banyak lain yang bisa kita konsumsi. Sehingga menulis bebas itu adalah kita menarasikan pengetahuan kita ke dalam bentuk tulisan, yang itu memungkinkan kita bisa menulis secara orisinal, termasuk mahasiswa. Jadi teman-teman mahasiswa kalau pengen nulis yang bebas plagiasi, maka bisa menulis secara bebas. Menulis secara bebas itu adalah menulis sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Menulis sesuai dengan apa yang ada di benak kita. Menulis sesuai dengan apa yang kita tahu, apa yang kita pahami. Memang kendalanya adalah memulai menulis misalnya. Ini juga menjadi kendala yang paling sering saya temui atau paling sering saya dengar. Pak, menulisnya bagaimana cara memulainya? Maka seringkali juga saya menyampaikan untuk memulai menulis, mau menulis apapun, jadi usahakan dimulai dengan keberanian memulai. Tulis saja dulu apa yang ada di benak kita. Tulis saja dulu apa yang ada di dalam pikiran kita. Tidak usah mikir-mikir yang lain. Kalau misalnya yang pertama kali keluar di pikiran kita adalah tentang pemilu, maka tulis saja pemilu dan seterusnya. Sehingga kita menulisnya itu tidak terbebani dengan apapun. Kita menulisnya itu bebas sesuai dengan apa yang kita miliki, sesuai dengan apa yang kita tahu. Dan tulis saja dulu. Tidak usah pikirkan nanti kalimatnya bagus sesuai dengan SPOK. Kemudian nanti tata bacanya itu urusan nanti. Yang penting dalam proses penulisan itu Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa menulisnya secara bebas sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Dan yang ketiga adalah menulis secara cepat. Jika ada ide, jika sudah punya gagasan, jika sudah ada konsep, jika sudah ada peta konsep, itu segera ditulis. Jangan pernah menunda-nunda ide dan gagasan untuk ditulis, tetapi segeralah tulis ketika ide dan gagasan itu sudah muncul. Karena kalau sudah diputus, ide dan gagasan itu akan hilang begitu saja. Kesempatan itu tidak datang dua kali. Ide dan gagasan itu tidak hadir dua kali di dalam benak kita. Ketika dia sudah datang, maka segera tulis. Kalau tidak, maka ia akan hilang dan akan meninggalkan pikiran kita. Oleh karena itu, di dalam proses penulisan skripsi, tentunya silakan mahasiswa itu bisa menulis secara cepat. Tulis saja. Kalau tidak bisa menulis cepat, ya tulis di handphone, tulis di kertas, tulis di buku catatan, dan seterusnya. Tetapi prinsipnya menulis cepat itu adalah untuk menangkap ide-ide yang ada di dalam pikiran kita. Sehingga kalau sudah ditulis, maka nanti bisa dibaca kembali, nanti bisa di cross check kembali, nanti bisa ditulis kembali atau disalin kembali. Sehingga tiga konsep ini untuk menghindari plagiasi. Karena memang masih sampai sekarang masih marak. Apalagi cek plagiasi itu sekarang sudah by system, by online, dengan menggunakan aplikasi. Sudah tidak bisa lagi dibohongi. Oleh karena itu, menulis dengan cara seperti ini, maka Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa bisa terhindar dari plagiasi. Nanti bisa dipraktekkan. Karena saya sudah mencoba dan alhamdulillah
walaupun di video-video saya di YouTube saya juga sudah ada aplikasi yang bisa untuk dijadikan sebagai referensi menulis dengan menggunakan praprase. Tapi menggunakan teknik 3 ini lebih ampuh untuk bisa terhindar dari plagiasi.